Kamu pasti mengenal keris pusaka gurumu yang bernama Pujandara dan sepasang pendekar yang disebut Dewa Kembar. Siapa Kakang sebenarnya? Di mana Kakang tahu sepasang Dewa Kembar? Undurkan dulu pasukan. Apa? Sepasang iblis alas roban tewas? Betul, Gusti. Mak Lampir, kau datang jauh-jauh dari Gunung Merapi untuk menemui aku. Pasti kau mempunyai keperluan yang sangat penting, Lampir. Mari, kau kuterima sebagai tamuku, Lampir. Musuh-musuhku itu terdiri dari orang-orang yang sakti dan gagah. Salah satunya pengemis tangan 1000 yang telah membunuh Kapisraba, murid kesayanganmu. Pengemis tangan 1000 memang berhutang nyawa padaku. Suatu saat aku akan mencarinya untuk membalas dendam. Kalau kau ingin membalas dendam, sekaranglah saatnya. Di awal episode ini, kita menuju pada Keraton Mataram, di mana pada saat itu rombongan dari Kadipaten Tegal sudah sampai dan mereka langsung menghadap Sultan yang berjuluk Amangkurat I tersebut. Setelah mempersilahkan tamunya untuk duduk, Sultan pun kemudian mengatakan bahwa kebetulan ia sedang membicarakan masalah penting. Semua orang yang ada di situ tampak menatap dengan tajam. Setelah ia mengucapkan bahwa ia memutuskan untuk melakukan pendekatan yang artinya adalah membangun kerjasama dengan company. Hal itu jelas mengejutkan semuanya, terutama Temenggung Martoloyo dan Pangeran Purbaya yang sangat anti company. Boleh hamba tahu apa yang membuat Gusti memutuskan seperti itu? Telik Sandi mewartakan tataran wilayah timur seperti Madura, Pasuruan, dan Surabaya terjadi gejolak. Semakin hari gejolaknya semakin kuat. Maaf, hanya karena itu Gusti mendekati company? Bukan hanya itu, keuangan kita semakin menipis. Jika mereka mengadakan pemberontakan, pasti kita tidak akan bisa menghadapinya. Gusti, Kanjeng Cakraninggra dan para pengusaha lainnya akan bisa damai kalau ada duta yang dikirimkan ke sana. Betul, Gusti. Apalagi gejolak itu baru warta yang belum jelas kenyataannya. Telik Sandiku bukan orang sembarangan, Kiai. Menurut hamba, masih terlalu pagi bersahabat dengan company. Tidak. Keputusanku sudah bulat. Mohon maaf beribu maaf, Gusti. Company itu bangsa pedagang, Gusti. Mereka hanya ingin mengeruk keuntungan yang sebanyak-banyaknya di bumi Jawa ini melalui paduka. Jangan aku digurui, Wak. Aku bukan anak kecil. Dari percakapan tersebut sudah dapat disimpulkan seperti apa Raja Mataram saat ini, pengganti Sultan Agung tersebut. Wataknya benar-benar keras kepala dan sulit untuk diberi masukan, apalagi diatur. Benar sekali apa yang pernah dikatakan oleh Putri Rembulan, bahwa jika Narendra yang menjadi raja, maka golongan hitam akan jaya, sebab Raja Mataram itu akan berpihak kepada mereka golongan hitam. Di tengah ketegangan itu, mendadak duta company pun datang dan hendak menghadap. Sang raja gila itu pun langsung menyuruhnya untuk masuk. Prajurit pelapor itu pun kemudian segera menyuruh orang-orang company tersebut untuk masuk sebagai tamunya yang tampak sangat dihormati daripada para sesepuh Mataram yang ada di situ. Saya juga senang bertemu dengan Tuan. Iya. Lancang, pepunden yang aku sembah diperlakukan seperti kaulah. Dimas, sabar. Lepaskan. Sabar. Lepaskan aku. Sabar, Dimas, sabar. Kubunuh company yang tidak tahu tata krama ini. Wak, apa-apaan ini? Dia tamuku. Gusti Raja Agung yang disembah seluruh kaulah Nusantara. Hamba tidak sudi pepunden hamba disembarangi seperti ini. Tuan Sultan, orang itu sangat berbahaya. Saya minta semua orang itu keluar. Wak Pangeran, agar tidak terjadi apa yang tidak diinginkan, bawa semuanya keluar. Saya mau merundingkan sesuatu yang belum selesai kemarin. Gusti Sultan.
Pangeran Purbaya dan yang lainnya tampak benar-benar terkejut melihat tingkah rajanya yang begitu membela company sedemikian rupa, sampai-sampai merendahkan sesepuhnya sendiri. Setelah rombongan Pangeran Purbaya keluar, Raja Edan itu pun langsung mempersilahkan para company busuk itu untuk duduk dan berunding bersama. Kita tinggalkan dahulu kerajaan Mataram yang sudah diambang kehancuran itu. Kini kita menuju pada Mak Lampir yang di saat itu masih mencari kata sepakat terhadap Seraba Buta untuk melakukan kerjasama menghancurkan orang-orang golongan putih. Nenek setan itu pun berjanji bahwa setiap orang-orang yang berhasil mereka bunuh, maka ia akan memberikan mayat tersebut untuk santapan para pasukan siluman buaya Seraba Buta. Seraba Buta pun kemudian mengatakan bahwa sayangnya ia sekarang ini benar-benar tidak bisa meninggalkan istananya. Ia pun kemudian mewakilkan dirinya kepada senopati utamanya yang paling tangguh, yaitu Katakili, untuk membantu Mak Lampir. Raja siluman buaya itu pun mengatakan bahwa kelebihan Katakili adalah ia tidak mempan terhadap senjata. Katakili? Jangan memandang rendah padanya, Mak Lampir. Katakili adalah senopatiku yang paling utama. Dia tidak mempan senjata. Kalau kau tidak percaya, silahkan coba. Buaya jelek, ayo kita bertempur lagi. Cukup. Aku kira sudah cukup kalian menjajaki ilmu masing-masing. Mak Lampir, kalau kau setuju, aku serahkan Katakili untuk membantu menghadapi musuh-musuhmu. Dia akan berada di bawah perintahmu, Lampir. Bagaimana, Lampir? Silakan. Ingat, tugas kita di sini hanya menjaga keamanan. Kalau ada musuh atau para perusuh yang menyerang, baru kita bertindak. Kalian mengerti? Mengerti. Ya, Katakili memang kebal terhadap senjata. Namun kita lihat saja nanti apakah ia mampu menghadapi orang-orang sakti golongan putih atau tidak. Di malam itu, pada sebuah desa yang bernama Banyu Asin yang masuk dalam wilayah Kadipaten Rembang, tampak Katakili mulai membuktikan kehebatannya. Para prajurit Rembang yang melihatnya pun langsung mempertanyakan siapa orang itu dan apa tujuannya berada di desa mereka. Katakili pun hanya diam saja, dan ketika prajurit itu mendekatinya, maka ia pun langsung menghabisinya. Melihat kejadian tragis tersebut, para prajurit yang lain pun kemudian segera maju menyerang. Namun jelas mereka sama sekali bukanlah tandingan Katakili. Para prajurit yang di saat itu memukul kentongan tanda baya pun ternyata sampai pada telinga Maesa dan Blotong yang di saat itu sedang berada di rumah Pakku. Tanda bahaya. Ada-ada saja. Orang lagi anak-anak makan, mengganggu aja. Blotong, kau mau ikut atau tinggal di sini? Ya ikutlah. Nanti kalau ada apa-apa sama kamu, bagaimana? Ki Lurah, saya pamit dulu. Hati-hati, Den Mas. Blotong, ayo. Bagus, kakak. Bagus. Habisi mereka semua. Jangan sisakan ada yang hidup. Ayo.
Ya, Katakili kini menjadi peliharaan mak lampir yang akan disuruh-suruh sesukanya. Para prajurit Kadipaten Rembang itu pun sampai kocar-kacir dibuatnya. Sedangkan Ki Jagabaya yang melihat pertempuran tersebut tampak menjadi geram, sebab pasukannya dapat dihancurkan oleh satu orang saja. Ia pun kemudian segera turun tangan menyerang Katakili. Namun serangannya dapat dimentahkan dengan mudah oleh siluman buaya tersebut. Ki Jagabaya pun kembali menyerang untuk yang kedua kalinya. Namun serangannya kembali dapat dihalau dengan mudah. Bahkan salah seorang prajuritnya harus menjadi korbannya sendiri. Selanjutnya, jagoan penjaga desa itu pun mencabut keris pusakanya dan kembali menyerang Katakili. Sementara itu, Maesa dan Blotong juga sudah sampai di sekitar tempat pertarungan tersebut. Mereka pun mengintai pertarungan itu untuk mengetahui apa yang sebenarnya sedang terjadi. Katakili, cepat bunuh dia. Anak sembara, kenapa Mahesa ada di sini? Maesa cukup terkejut melihat Katakili yang kebal terhadap senjata. Pedang-pedang yang diarahkannya kepada orang itu pun tidak ada yang mempan. Menyadari hal itu, Maesa pun kemudian segera mengeluarkan cemeti Amarasuli andalannya. Ia pun ingin melihat apakah lawannya itu bisa kebal terhadap pusaka saktinya itu ataukah tidak. Si Katakili bisa mati. Akhirnya, siluman buaya yang kebal itu pun menjadi sama sekali tidak kebal di hadapan cemeti Amarasuli Maesa. Ki Jagabaya yang selamat itu pun kemudian mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Maesa yang telah menyelamatkan selembar nyawanya. Maesa pun menyuruhnya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebab karena kehendak Tuhanlah ia bisa sampai di tempat tersebut dan menolong Ki Jagabaya. Tubuhmu memang kebal senjata karena dilindungi sisik-sisikmu yang keras dan tebal. Tapi menghadapi cambuk Amal Rasuli, kekebalan tubuhmu itu tidak ada artinya sama sekali. Untung saja kau tidak mati. Narasura pun pernah menghadapi cemeti Amal Rasul. Tidak ada ampun. Tubuhnya tercerai-berai dihajar cemeti itu. Tapi dia mempunyai ilmu yang bisa membuat tubuhnya menyatu dan hidup kembali. Mak Lampir pun menceritakan tentang Narasura yang tubuhnya hancur karena cemeti Amarasuli Maesa. Namun setan berambut merah itu memiliki ilmu Pancasona yang membuatnya bisa hidup kembali walaupun tubuhnya tercerai-berai. Mak Lampir pun kemudian memperingatkan Katakili untuk menghindar saja ketika bertemu dengan Maesa, karena kalau sampai cemeti Amarasuli dikeluarkan, maka habislah riwayat buaya kebal tersebut.
Ia kini masih beruntung karena Mak Lampir masih mau menyelamatkannya. Sebab nenek setan itu sedang tidak memiliki teman setelah dikucilkan oleh Putri Rembulan karena selalu tidak sepaham dengan gadis tersebut. Kini kita menuju pada perkumpulan Pangeran Purbaya, di mana pada saat itu sang pangeran sedang memikirkan tentang Temenggung Martoloyo yang sudah sejak kemarin meninggalkan penginapan, dan sampai saat ini ia belum juga kembali. Kiai Ageng Sebayu pun mengatakan bahwa rencana mereka di hari itu adalah pulang ke Tegal. Namun Temenggung Martoloyo dan Patih Pusponegoro sampai saat itu belum juga kelihatan. Sampai sekarang belum juga kelihatan. Kanjeng, saya temukan ini di kamar Kanjeng Temenggung Martoloyo. Tetaplah pulang seperti rencana semula. Jangan tunggu aku dan Patihku. Aku mohon maafkan kesalahanku. Sekian, Temenggung Martoloyo. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Kiai? Kanjeng Tumenggung telah memesan kita pulang. Kita turuti saja pesannya. Sambil kita pulang, kita manfaatkan untuk mencari Kanjeng Tumenggung. Saya ada usul. Bagaimana jika saya dengan Kiai Basari mencari Nak Mas Tumenggung sampai ketemu? Saya setuju. Iya, itu usul yang baik. Berarti kita bersama-sama kembali ke Tegal. Sedang Kiai berdua mencari Temenggung Martoloyo. Bagaimana? Iya. Ya, ternyata Temenggung Martoloyo dan Demung Pusponegoro sedang menyerang markas company dan mengobrak-abrik pasukannya dengan menggunakan topeng. Setelah itu, mereka segera pergi meninggalkannya begitu saja. Sementara itu, rombongan Pangeran Purbaya pun sudah bertolak menuju Kadipaten Tegal sesuai dengan rencana. Sedangkan Kiai Jamas dan Kiai Basari masih berada di wilayah Mataram untuk mencari tahu keberadaan Temenggung Martoloyo. Kebetulan keduanya lalu mendengar pembicaraan penduduk tentang pendekar bertopeng yang baru saja menyatroni markas company. Banyak company yang maju. Penyergapnya berbusana biru-biru. Topeng birunya menyatu dengan ikat kepalanya. Oh. Menurut Kiai, siapa penyerang pasukan company itu? Nak Mas Tumenggung Martoloyo dan Patih Pusponegoro. Mari. Kiai Jamas pun langsung mengetahui siapa pendekar bertopeng tersebut. Di malam itu, tampak markas company yang sedang dijaga ketat oleh pasukan bersenjatakan lengkap. Lalu di sisi tembok paling timur terlihat dua pendekar bertopeng berpakaian serba biru sedang mengendap-endap memasuki benteng Belanda tersebut. Mereka berdua pun mendekati pintu utama yang dijaga beberapa orang prajurit. Lalu setelah merasa aman, mereka segera bergerak cepat ke belakang dua penjaga tersebut, lalu segera meringkusnya dari belakang. Orang-orang saya banyak yang menjadi korban. Pelakunya dua orang bertopeng. Bertopeng? Apakah si topeng hitam? Iya, pasti dia. Tangkap topeng hitam, Tuan Sultan. Kalau tidak, dia akan merusak persahabatan kita. Kapiten Martin itu pun membujuk Sultan untuk menangkap topeng hitam.
sehingga Raja Edan itu langsung memerintahkan kedua patihnya untuk menangkap topeng hitam dimanapun berada. Di hari itu tampak sebuah papan pengumuman yang terdapat sebuah gambar topeng hitam dan tulisan yang berbunyi, barang siapa yang mampu menangkap topeng hitam maka akan mendapatkan hadiah uang 1000 benggol dari Sultan. Kebetulan di saat itu sedang lewat kereta Pangeran Purbaya dan para kiai. Mereka pun berhenti untuk melihat apa yang sedang terjadi pada keramaian tersebut. Sang pangeran pun kemudian membaca pengumuman sayembara tersebut, dan setelah membacanya secara keseluruhan, ia pun mengatakan kepada para kiai bahwa mereka belum bisa pulang di hari itu, sebab mereka harus tahu ada apa dengan topeng hitam, kesalahan apa yang diperbuatnya sampai harus menjadi buronan keraton. Menyerahlah topeng hitam. Sultan menangkapmu. Apa salahku? Jelaskan saja nanti di hadapan Gusti Sultan. Tidak bisa. Jelaskan dulu kesalahanku. Tangkap dia. Kini hanya menyisakan satu punggawa saja dan ia memberanikan diri menyerang topeng hitam. Akan tetapi jelas topeng hitam dengan mudah menahan serangannya. Bahkan kini pedangnya dijepit di antara dua kaki gendawar yang kemudian menariknya ke belakang. Walaupun prajurit tersebut menarik pedangnya sekuat tenaga, namun tetap saja pedang itu tidak bisa lepas dari jepitan kaki topeng hitam. Kanjeng, sekarang kau menjadi buronan Sultan karena fitnah Opsir Company. Sekarang kau mau bergabung? Memusnahkan company dari tanah Jawa ini. Dengan senang hati, Kanjeng. Terima kasih. Sebaiknya Paman istirahat saja dulu. Dan jangan banyak bergerak, supaya lukanya cepat sembuh. Kini kita menuju pada Maesa dan Blotong yang di saat itu masih berada di desa Banyu Asin, dan mereka berdua sedang merawat Ki Jagabaya yang sedang sakit karena ulah Katakili. Blotong pun berusaha menenangkan orang tua itu yang kelihatan sangat khawatir kalau ada musuh yang menyerang secara tiba-tiba. Ia pun mengatakan kalau ada musuh yang menyerang, maka semua itu menjadi urusannya dan juga Maesa. Ia pun menceritakan bahwa beberapa hari yang lalu ia mampu mengalahkan dua pendekar bayaran Kadipaten Kudus yang bergabung dengan gerombolan Mak Lampir dan Putri Rembulan. Memang benar apa yang dikatakan oleh Blotong, bahwa dirinya memang benar-benar mampu mengalahkan dua pendekar bayaran tersebut hanya dengan tangan kosong saja. Namun semua itu dilakukannya hanya karena terpaksa saja, karena sudah tidak ada Maesa yang bisa melindunginya. Dan ketika itu Maesa sedang sibuk menghadapi Dewa Petir. Ayo. Kalau kau memang berani, kenapa tadi tidak maju? Biung, aku kan menghargai kamu. Masa sesama teman seiringan kok harus rebutan melawan musuh? Jadi, aku kan memberikan kamu kesempatan. Baiklah. Lain kali kalau ada musuh yang menyerang, kita kasih kesempatan pada Blotong. Bagaimana?
Kini kita menuju pada sebuah padang rumput yang sangat luas, di mana pada saat itu tampak Banowati dan Wiratsangka yang sedang berhadap-hadapan dengan pedang terhunus di tangan masing-masing. Sepertinya mereka akan bertarung dengan menggunakan dua pusaka mereka, yaitu pedang naga kini dan pedang naga wiru. Setelah beberapa saat saling bertatap muka, akhirnya Wiratsangka pun memulai pertarungan dengan mengarahkan pedangnya untuk menyerang Banowati. Banowati, cepat selesaikan! Bunuh dia! Ternyata apa yang terjadi kepada Wiratsangka barusan hanyalah sebuah mimpi. Namun Senopati Kadipaten Kudus itu seakan-akan merasakan mimpinya itu seperti akan menjadi kenyataan. Nyi Darmini, istrinya pun langsung mengambilkan air untuknya dan menyuruhnya untuk segera minum. Ia pun kemudian mempertanyakan mengapa wajah Wiratsangka tampak sangat pucat dan berkeringat, seperti orang yang baru saja mengalami mimpi yang sangat buruk. Muka Kakang pucat dan berkeringat. Kakang pasti mimpi buruk. Aku tetap penasaran sebelum membunuh Kakang Wiratsangka yang telah menipuku. Laki-laki itu harus mati di tanganku. Banowati, kau harus tahu, kebencian dan dendam yang melewati batas bisa membahayakan diri sendiri. Kau akan kehilangan nalar. Akibatnya, kau bisa celaka. Tapi hatiku sangat sakit, Ayah. Aku merasa ditipu dan dikhianati. Perbuatannya tidak bisa dimaafkan, dan dia harus mati. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share, dan juga nyalain notifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.